Sesangman hao, apa kabar semuanya Sesangman? Saya harap Sesangman tetap dalam keadaan sehat ya dimanapun berada dan tetap semangat. Oke Sesangman? Nah, Sesangman, today is Tuesday. Nggak terasa sudah tanggal 5 hari ini ya, Januari. Dan kita sudah masuk di tahun 2021. Nah, semoga dengan tahun 2021 ini kita makin lebih semangat lagi ya dari yang sebelum-sebelumnya. Oke Sesangman, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan pembelajaran kita tematik, dan kita sudah masuk di tema 5. Subtema 1 yang akan kita bahas adalah PB1 dan PB2. Tema 5 itu tentang apa Sesangman? Cuaca ya. Nah, kita akan mulai dengan muatan bahasa Indonesia dari KD 3.1 dan 4.3, yaitu menggali pokok informasi dari gambar tentang keadaan cuaca. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Untuk memperoleh informasi dari gambar, sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi tanda perintah, peringatan, ataupun larangan ya. Nah, Sesangman, saat melihat informasi dari sebuah gambar, amatilah gambar secara seksama. Bagian latar belakang objek utama pada gambar juga perlu diamati supaya kita memperoleh informasi yang lebih jelas ya. Sesangman, kita akan coba membahas ayo berlatih yang ada di buku kita halaman 3. Amati gambar-gambar berikut dengan cermat. Tulislah informasi yang diperoleh dari gambar berikut. Nah, gambarnya di sini ada bagian A dan bagian B. Kira-kira informasi yang kita peroleh dari gambar bagian A adalah, nah di sini informasi dari gambar A yaitu pada pagi hari cuaca turun hujan. Jonas pergi ke sekolah diantar oleh kakak. Saat hujan, suhu lingkungan menurun menjadi lebih rendah dan udara akan menjadi lebih dingin. Nah, jadi Sesangman, saat hujan, suhu lingkungan akan menjadi menurun, lebih rendah, dan udara akan menjadi lebih dingin ya. Kira-kira informasi dari gambar bagian B seperti apa Sesangman? Nah, ini dianya. Informasi dari gambar B yaitu saat tiba di sekolah, hujan telah berhenti dengan cuaca menjadi cerah. Saat cuaca cerah, sinar matahari akan terasa hangat. Selain itu, langit terlihat ditutupi awan yang berlapis tipis-tipis. Angin bertiup dengan tidak kencang. Nah, demikian informasi dari gambar bagian B. Kita lanjut membahas ayo berlatih yang ada di halaman 4. Sama ya. Nah, di sini sekarang gambar bagian C dan bagian D. Untuk informasi dari gambar bagian C adalah pulang sekolah, cuaca menjadi lebih cerah. Muncul pelangi. Pelangi muncul ketika hujan telah berhenti. Munculnya pelangi karena cahaya matahari mengalami pembiasan terhadap air hujan, sehingga munculnya pantulan warna. Nah, demikian informasi dari gambar bagian C ya. Sekarang kita mencoba menggali informasi dari gambar bagian D. Perhatikan gambarnya ya dengan seksama, oke? Nah, informasi yang kita peroleh dari gambar bagian D di sini adalah saat tiba di rumah, cuaca menjadi panas. Nih, panas ya. Cuaca panas ditandai oleh menurunnya kelembapan udara. Cuaca panas dapat memberikan manfaat, misalnya menjemur pakaian ya. Kita lanjut Sesangman, masih di bahasa Indonesia, tapi kita sudah masuk ke PB2. Menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan.
Informasi tentang keadaan cuaca dapat disampaikan salah satunya dengan teks percakapan. Pada teks percakapan, terdapat dua atau lebih tokoh yang bercakap-cakap. Nah, informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan percakapan masing-masing tokoh. Jika berperan sebagai penyimak percakapan, perhatikan apa yang disampaikan masing-masing tokoh dengan seksama. Nah, ingat ya, teman-teman, saat kita berperan sebagai penyimak, penyimak dari percakapan, maka kita harus memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh masing-masing tokoh, ya. Nah, teman-teman, kita akan membahas muatan matematika dari KD 3.4 dan 4.4. Mengenal pecahan melalui benda konkret. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah pizza ya, tetapi dia dibagi ke dalam dua bagian sama rata ya, dua bagian sama rata di sini. Satu potong dari dua potongan yang ada bernilai setengah atau 1/2 bagian. Nah, tadi ini ada 1. 1 dibagi berapa? 2. Jadi per itu sama dengan bagi ya. Per itu sebenarnya sama dengan bagi. 1 ini disebut pembilang. Nah, tadi di sini disampaikan pembilang itu terletak di bagian atas. 2 ini disebut penyebut. Nah, di sini penyebut dibilang terletak di bagian bawah. Oke, teman-teman? Paham ya? Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan pizza berikut. Nah, kira-kira teman-teman ini nilai pecahannya berapa? Ni mencetau mah? Cetau, cetau. Oke, tuh ini tadi berapa? 1 dibagi ke dalam berapa bagian? 3. Berarti nilai pecahannya adalah 1/3 bagian ya. Nah, kita akan coba membahas ayo berlatih yang ada di halaman 5. Nyatakan besar setiap potongan benda berikut dalam bentuk pecahan yang sesuai. Perhatikan gambar nomor 1. Setiap potongan puding besarnya berapa bagian? Nah, coba lihat. 1, ini berarti 1. Jadi berapa bagian ini semuanya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai dari pecahannya adalah 1 per berapa bagian? 5 bagian ya. Nah, untuk nomor 2, di sini nilai pecahannya berapa bagian, teman-teman? Hitung, ini berapa? 1, berarti langsung 1. Ingat ya, 1. Kemudian dari berapa ini? Berapa semuanya? Dibagi menjadi berapa bagian? Tuh, ada 6. Berarti nilai pecahannya adalah 1/6 bagian. Cukup dipahami ya? Mudah ya untuk menentukan nilai pecahannya. Nah, untuk nomor 3 juga tidak susah. Jadi nilai pecahannya ini berapa, teman-teman? 1/8 bagian. Kalau yang nomor 4? Wah, good ya. 1/4 bagian. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan membahas muatan SPDP. Ya, yaitu KD 3.2 dan 4.2. Bernyanyi sesuai pola irama pada lagu. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama. Teman-teman, perhatikan cuplikan lagu berikut. Hujan rintik-rintik. Nah, syair dan lagu oleh siapa? A.T. Mahmud. Nah, di sini ya, teman-teman perhatikan. Di sini ya, dari sini sampai ke sini ini disebut ruas birama. Perhatikan, dari sini sampai ke sini disebut ruas birama ya, ruas birama. Sedangkan garis yang ini disebut garis birama ya.
Dari sini sampai ke sini disebut ruas birama. Jangan lupa ya. Nah, kalau yang ini, apa ini Suesengen? Ini menandakan bahwa tanda birama pada lagu Hujan Rintik-Rintik ini adalah 2/4 ya. Tanda birama 2/4 artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 2 ketukan. Ini kan tadi ruas birama. Jadi dari ini, garis ini sampai ke sini ini disebut 1 ketukan. Dari sini ke sini juga 1 ketukan. Jadi terdapat berapa ketukan dalam 1 ruas birama? 2 ketukan. 1, 2. Nah, dalam 1 ruas birama terdapat 2 ketukan. Cukup dipahami ya, Suesengen? Ya, oke, kita lanjut. Kita akan bahas ayo berlatih halaman 7. Perhatikan lagu Hujan Rintik-Rintik berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Apa judul lagu tersebut? Nah, judulnya apa, Suesengen? Tuh, Hujan Rintik-Rintik. Nah, apa birama pada lagu Hujan Rintik-Rintik? Tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Birama berapakah itu? Tuh, birama 2/4. Kemudian, apa arti birama tersebut? Nah, arti dari birama 2/4 itu apa, Suesengen? Yaitu dalam ruas birama tersebut terdapat 2 ketukan. Oke? Nah, cukup dipahami ya, Suesengen? Nah, sekarang kita akan membahas muatan PPKN dari KD 3.4 dan 4.4. Bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi. Toleransi artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Nah, saya ulang ya. Toleransi artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Nah, Suesengen, dengan bersikap toleran, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Sekarang kita akan coba bahas ayo berlatih yang ada di halaman 8. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Kira-kira keberagaman yang ada di Indonesia itu apa aja sih, Suesengen? Yaitu Indonesia memiliki berbagai keberagaman, baik diantaranya keberagaman suku, budaya, dan hasil alam. Ya. Lakukan tanya jawab dengan 3 temanmu dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini bisa Suesengen lakukan dengan teman-teman yang ada di lingkungan rumah Suesengen ya. Nah, yang bagian A, apa suku bangsa temanmu? Di sini Lause coba buat suku Batak ya. Kemudian, apa bahasa daerahnya? Bahasa daerahnya adalah bahasa Batak karena dia suku Batak ya. Kemudian di sini apa makanan khas daerahnya? Nah, tanyakan makanan khas dari daerah dia itu apa? Kalau dia di sini langsung buat ikan mas arsik. Nah, ikan mas dimasak arsik seperti itu. Itu adalah makanan khas dari suku Batak ya. Apa contoh lagu daerahnya? Nah, lagu daerahnya itu adalah Butet ya, Butet. Kemudian apa contoh nama tariannya? Nah, tarian di sini tariannya adalah Tortor Batak. Nah, Suesengen, buatlah tabel hasil tanya jawab dengan 3 temanmu mengenai keberagaman yang kamu temukan pada contoh tabel seperti berikut. Di sini Lause buat contohnya kira-kira seperti berikut, tapi nanti Suesengen bisa dengan yang lain ya, sesuai dengan teman-teman ataupun yang ada di lingkungan Suesengen. Di sini Lause coba buat nama temannya adalah si Akfail ya.
suku bangsa dia adalah suku Papua. Bahasa daerahnya dari Papua, bahasa daerahnya dia adalah Ambai. Makanan khas daerah dari Papua itu adalah papeda. Nah, contoh lagu daerahnya adalah Yamko Rambe Yamko. Ya. Kemudian contoh tarian daerahnya itu adalah tari Yospan. Tari Yospan itu adalah singkatan dari Yosim dan Panca. Kira-kira seperti itulah contoh dari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, Sesangman. Nah, Sesangman, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu pembahasannya, yaitu tadi PB1 dan PB2, tema 5, subtema 1. Seharap Sesangman tetap belajar di rumah, diulang kembali, dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan hindari keramaian. Oke, Sesangman. 谢谢学生们，学生们再见。